Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu Yuni. Ya, kebetulan saya bertemu Ibu di sini. Bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Ibu, ya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Baik Pak, apa yang siswa dilakukan di kelas? Bisa diceritakan Pak? Oke, baik Ibu. Begini Bu Yuni, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas itu yang saya ajarkan itu antusiasnya sangat rendah sekali dalam menerima pembelajaran dari saya, khusus pembelajaran bahasa Inggris. Selain itu juga banyak juga di antara mereka yang sering tidak mengerjakan PR. Kemudian saya jadi kecewa Ibu, saya juga jadi sakit hati dengan tingkah laku mereka. Oh, jadi menurut Pak Gerald, kira-kira apa yang Pak harapkan dari obrolan kita hari ini maksudnya? Ya, kurang lebih seperti itu Ibu. Ya, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, dengan obrolan kita hari ini bisa teratasi masalah yang sedang saya alami di kelas saya. Menurut Pak Gerald, apa saja yang membuat murid-murid Pak Gerald itu kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Inggris seperti itu, Pak Gerald? Iya, menurut saya Ibu, hal yang menyebabkan siswa saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, dan yang kedua, mungkin mereka merasa pembelajaran bahasa Inggris itu sangat sulit buat mereka Ibu. Kurang lebih mungkin seperti itu, sehingga mereka sulit untuk memahami pembelajaran yang saya berikan. Jadi itu masalahnya. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Pak antusias dalam pembelajaran bahasa Inggris itu apa? Bagaimana Pak? Maksudnya kira-kira apa yang dapat membuat muridnya itu tuh antusias gitu? Ya, menurut saya Ibu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, yang asik, tentunya yang tidak monoton, ya, tidak membosankan dan tidak menyenangkan, ya, bagi mereka. Kira-kira mungkin seperti itu Ibu kalau menurut pengamatan saya selama ini. Oh ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan murid, apakah menyebabkan sehingga kurang antusias dalam pembelajaran dalam pengumpulan tugasnya? Ya, menurut saya Ibu, pembelajaran yang saya lakukan seharusnya yang berpusat pada peserta didik. Lalu metode yang diberikan juga seharusnya yang lebih menyenangkan dan sesuai dengan karakter peserta didik di sekolah. Lalu sehingga dengan demikian pembelajaran bisa diselingi juga dengan ice breaking game sehingga bisa menarik perhatian mereka. Oh ya. Ini bagus sekali rencana Pak yang Pak buat itu. Terus betul apa yang Pak sekali-kali menggunakan berbagai macam metode, ada sumber-sumber lain yang Pak lakukan, ya atau Pak sering lakukan. Terus Iya. apa komitmen Pak terhadap rencana ini Pak? Ya Ibu, kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak tanpa saya memberikan
sumber belajar yang bervariasi. Ya, kurang lebih seperti itu, Ibu. Oh ya, berarti Pak bisa menggunakan selain buku-buku tes yang ada ya, buku tes yang ada. Iya, iya. Ya, saya Nah, selalu menggunakan memang Ibu buku teks yang ada di perpustakaan ya untuk selama ini. ya. Nah, jadi sekarang apa rencana Pak untuk menyelesaikan masalah ini sebenarnya Pak? Ya, kalau dipikir-pikir, Ibu banyak sih sebenarnya. Seperti rencana saya nanti mungkin ke depannya saya harus menggunakan video dari YouTube. Kemudian juga mereka juga bisa mencari dari sumber lain, misalnya dari Google. Nah, mungkin seperti itu, Ibu. Dan nanti mungkin bisa juga cari metode-metode yang lebih menarik lagi, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti itu, Ibu. Bagus, rencana Pak Gerald ini sangat bagus. Sangat bagus membuat rencana pembelajaran itu tidak hanya menonton pada sumber teks saja, tetapi melewati video, PPT, YouTube. Itu yang diharapkan siswa seperti itu, Pak, sehingga mereka tidak jenuh dalam kelas mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Apalagi pembelajaran bahasa Inggris ini kan sulit sekali, Pak, kalau dilihat. Terus mudah-mudahan berhasil ya, Pak, apa yang Pak akan rencanakan ke depannya nanti ya Pak Gerald? Ya Ibu, amin. Saya sih Ibu merencanakan untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar Ibu ya. Sumber belajar seperti itu dari YouTube, menggunakan media belajar yang seperti PPT, kemudian flashcard, kemudian melakukan ice breaking, kemudian kesepakatan pembelajaran, ya, kemudian materi yang saya ajarkan juga harus diselingi juga dengan bermain game. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak lagi, Bu. Ya. Kemudian untuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat mereka. Seperti itu, Ibu. Ya, sangat bagus sekali atau sangat mendukung sekali komitmen yang Pak Gerald akan rencanakan ini. Mudah-mudahan semua rencana yang akan dilakukan akan berjalan baik, berjalan mulus sesuai harapan Pak Gerald untuk ke depannya. Jadi bagus apa yang sudah Pak Gerald rencanakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Yuni atas waktunya. Semoga kita bisa menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan disukai murid-murid kita ke depannya. Itu Pak Gerald yang kita harapkan. Kita sebagai pendidik itu harus betul-betul sebagai pendidik yang lebih kreatif dan inovatif dari peserta didiknya. Itu yang kita harapkan sama-sama. Baik ya Pak Gerald, saya juga senang Pak Gerald sudah bertanya solusinya apa. Saya juga sudah memberikan tanggapan-tanggapannya saya terhadap Pak Gerald. Semoga apa yang Pak Gerald rencanakan dan juga apa yang Pak Gerald sudah sampaikan ke saya juga memberikan solusi. Harapan kita Pak Gerald sama-sama akan dijalankan oleh peserta didik dengan baik dan benar untuk masa depan mereka, Pak Gerald. Amin, sehingga kita bisa melakukan. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu atas masukan saran dari Ibu pada sore hari ini. Lain kali nanti kalau saya nanti ada kendala, ada masalah, bolehkah Ibu saya untuk bisa obrolan lagi dengan Ibu ya? Boleh sekali Pak Gerald, saya suka, saya senang kalau ada teman-teman guru yang datang berbicara dengan saya tentang masalah-masalah yang akan menunjang potensi-potensi yang baik. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sampai jumpa Ibu Yuni. Sampai jumpa juga Pak Gerald. Selamat sore juga Pak Gerald. Sore juga Ibu.